Menghidupi diri saja belum mampu, tapi terlalu over dalam berorganisasi. Menjadi pengurus organisasi itu nggak harus kaya, nggak harus tajir melintir, banyak harta. Karena yang dibutuhkan dalam organisasi itu adalah profesionalitas, loyalitas, dedikasi, dan segala bentuk kemampuan kita untuk mengembangkan organisasi. Tapi itu saja tidak cukup. Kita harus punya sumber pendapatan yang stabil. Kita harus punya penghasilan yang halal. Kenapa? Karena ketika kita sibuk berorganisasi, kita juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi jangan sampai kesibukan kita mengelola organisasi ataupun ya sekedar sebagai penggembira, tapi keluarga keteteran. Nafkah untuk keluarga kekurangan. Kita akan dolim kepada keluarga kita. Dan yang jelas menjadi kader ataupun pengurus ya di dalam organisasi itu. Kalau kita belum stabil secara ekonomi, ini juga akan menjadi masalah bagi organisasi itu sendiri. Banyak kejadian aktivis-aktivis organisasi yang secara finansial belum mapan, tapi karena dia sangat fanatik, sangat ambisius, akhirnya mengorbankan organisasi juga. Organisasi menjadi sumber pendapatan dia. Banyak organisasi macam itu yang akhirnya ada parasit. Parasitnya kader-kadernya sendiri. Mengeksploitasi organisasi untuk kepentingan dia. Makanya saya selalu berpesan kepada murid-murid saya, entah itu di kampus, di tempat kegiatan bermasyarakat, melalui pencak silat dan lain sebagainya, saya selalu berpesan, ekonomimu harus bagus. Kamu harus punya pekerjaan. Apapun itu, yang penting halal. Apalagi laki-laki. Terlalu sibuk berorganisasi tapi tidak punya sumber penghasilan. Mau ditaruh di mana muka kita? Mau merepotkan organisasi? Mau jualan organisasi? Itu yang terjadi. Ketika seorang kader, seorang pengurus secara ekonomi belum stabil, tidak memiliki sumber penghasilan yang pasti. Dia sibuk berorganisasi, tapi keluarganya keteteran. Akhirnya dia putar otak, bagaimana bisa mengkomersialisasikan atau memperoleh untung dari organisasi. Ini yang memprihatinkan teman-teman. Akhirnya istilah hidupilah organisasi, jangan numpang hidup di organisasi. Nggak bisa. Nggak relevan lagi. Karena faktanya kondisi inilah yang terjadi. Jadi nggak usah heran kalau banyak organisasi akhirnya yang terpecah belah karena adanya berbagai kepentingan individu, kelompok untuk bisa mengkapitalisasi kepentingannya melalui organisasi. Maka tidak heran sebuah organisasi yang semakin besar justru semakin rapuh, semakin rawan terjadinya konflik kepentingan di situ. Akhirnya terpecah belah, saling mengkubu. Yaitu tadi, ambisi kepentingan, ambisi ekonomi,
dan lain sebagainya. Tentu ini tidak baik, dan tentu ini menjadi presiden buruk bagi kader-kader yang ingin berorganisasi tapi endingnya ya tahu sendiri, memanfaatkan organisasi. Apapun organisasinya loh teman-teman. Berbeda kalau kita ngomong politik. Organisasi politik jelas di situ adanya kepentingan, kekuasaan. Tapi kalau kita mau ngomong organisasi nirlaba, organisasi bela diri misalnya, yang tidak dikemas sebagai konstruksi ekonomi, ya rawan menjadi sarang konflik. Apalagi organisasi yang sudah besar. Ini bisa menimbulkan ancaman stabilitas bagi negara kita kalau terjadi bentrok dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sarankan buat teman-teman, ayolah kita lebih jernih berpikir sebelum menggeluti suatu organisasi dengan keseriusan penuh untuk menjadi pengelola, pengurus, ataupun ingin menjadi tokoh sentral. Pastikan ekonomi kalian sudah mapan.